Pemirsa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Dalam surat itu, Distrik DKI menerapkan aturan umur dari tua ke muda di semua jalur penerimaan. Ini merupakan proses seleksi PPDB Jakarta tahun 2020. Ya, ada beberapa jalur ya. Jalur zonasi, usia tertua ke usia termuda, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Sedangkan jalur afirmasi usia tertua ke usia termuda. Kemudian juga urutan pilihan sekolah dan ada pun jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Ya, ini beberapa kriterianya, termasuk juga jalur prestasi non akademik. Harus ada siswa yang jenjang kejuaraan tertinggi, peringkat kejuaraan ini menjadi faktor-faktor penilaian untuk bisa masuk melalui jalur prestasi non akademik ini. Begitupun tadi untuk jalur-jalur sebelumnya, jalur zonasi, afirmasi dan juga prestasi akademik, dan ini ada prestasi non akademik. Ini adalah proses seleksi yang dilakukan oleh tiap-tiap sekolah untuk menseleksi murid-muridnya yang masuk ke sekolah mereka yang mendaftar di masa PPDB saat ini. Dan yang terakhir adalah jalur pindah tugas orang tua dan juga anak guru. Dan ada beberapa kriterianya. Dan semua kriterianya ada kriteria usia tertua ke usia termuda yang menjadi satu kriteria tertentu yang dimasukkan. Banyak diprotes ya juga ya oleh orang tua. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru Jakarta yang memasukkan kriteria usia menuai kontroversi dari orang tua siswa. Sejumlah orang tua siswa protes lantaran anaknya yang susah payah belajar bisa dikalahkan oleh calon siswa yang umurnya lebih tua. Pemerintah DKI Jakarta menjelaskan penerimaan siswa berdasarkan kriteria usia untuk memberikan kesempatan bersekolah bagi sebuah anak di DKI Jakarta. Nah, jika demikian pertanyaannya, bagaimana kemudian penghargaan terhadap prestasi akademis siswa yang sebelumnya sudah susah payah diperoleh dengan cara belajar semalam suntuk, bahkan setahun terakhir ini susah payah untuk mencari nilai bagus untuk bisa masuk. Akankah mereka tersingkir oleh siswa yang usianya lebih tua dan masuk kriteria usia tua menuju ke usia muda tadi? Nah, saat ini kita sudah bergabung sama sejumlah narasumber kami. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan juga ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Bu Retno Listiarti yang berada di studio. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat petang. Oh, petang. Selamat petang. Selamat petang. Saya ingin ke Bang Riza dulu. Bang Riza, sudah mendengar suara kami? Baik. Ada ini penjelasan dari pihak Pemprov mengenai kenapa kemudian memasukkan kriteria usia tua ke termuda begitu menjadi salah satu faktor penentu dalam pemasukan siswa di PPDB ini. Sebenarnya bukan usia menjadi alat satu-satunya pendekatan kami dalam penerimaan siswa baru ya. Semua kita atur berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ya. Jadi semuanya berdasarkan ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi pendekatannya zona rumah terdekat, namun apabila yang sudah terpenuhi melebihi dari kota yang disiapkan, baru pendekatannya ke usia. Jadi bukan pendekatan usia yang pertama dan utama, tapi sebagaimana ketentuan Permendikbud itu pendekatannya adalah zonasi ya, atau kedekatan rumah dengan tempat sekolah. Namun sebelum itu kami juga memberi kesempatan afirmatif kepada masyarakat yang tidak mampu sebanyak 20%. Kemudian yang 20% itu berdasarkan zonasi, kemudian yang 20% berdasarkan prestasi akademik. Ada pendekatan lain yaitu 5% seperti warga yang tinggal di luar Jakarta, juga kami beri kesempatan yang sama sebanyak 5%. Ya, Bang Riza, dari seluruh proses seleksi pendaftaran sekolah ini memasukkan kriteria dari yang tertua ke yang muda. Ini banyak sekali menuai kontroversi dan juga protes. Ya, saya memahami ada kelompok masyarakat yang belum bisa memahami kebijakan ini. Sekali lagi, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini dibuat, disusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Permendikbud. Jadi kebijakan dari pemerintah pusat sudah sangat jelas bahwa Permendikbudnya pasal 25 menyatakan bahwa pendekatan bagi usia anak itu, pendekatan penerimaan itu berdasarkan zonasi yang terdekat, kemudian nanti apabila sudah
melebihi, maka baru pendekatan kedua, pendekatan usia. Jadi bukan pendekatan usia sebagai satu-satunya cara. Jadi sekali lagi kami sangat bersyukur, berterima kasih anak didik kita semua belajar mencapai prestasi, tapi kebijakan diambil ini bagi semua. Jadi pendidikan itu bagi semua warga, warga yang pintar, warga yang belum pintar, warga yang mohon maaf yang kaya, warga yang miskin, semua harus mendapatkan kesempatan yang sama. Ini juga kita ingin bahwa semua sekolah-sekolah Jakarta itu mencapai prestasi terbaiknya. Jadi ke depan kita tidak hanya memiliki beberapa sekolah unggulan, tapi kita ingin sekolah di Jakarta semua menjadi sekolah unggulan dan menjadi sekolah favorit. Dan semua guru akan memberikan prestasi terbaiknya, siswa akan memberikan prestasi terbaiknya untuk pendidikan, dan orang tua juga akan terlibat untuk memastikan anaknya berprestasi. Oke, Bang Riza, memang idealnya seperti itu, tapi kemudian kalau kita pantau di penerapannya, bahwa untuk hasil seleksi yang kami pantau ini justru usia yang diutamakan. Nomor 1 justru terdata bahkan yang usianya paling tua, yang umurnya 20 tahun 8 bulan sekian begitu, yang menjadi urutan pertama untuk yang masuk dalam jalur zonasi ini. Bagaimana penjelasannya? Ya prosesnya belum sejauh itu ya. Nanti kita akan lihat dalam prosesnya, faktanya. Sekarang ini kan baru pendekatan berdasarkan afirmasi ya. Jadi nanti ketika memasuki zonasi, nanti setelah tanggal 25 ya, kita akan memulai semua pendekatannya zonasi. Nanti kalau zonasi itu memasuki pendekatan usia, apabila pendekatan zonasi itu sudah melebihi dari kotanya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan, dibaca lebih seksama lagi, lebih teliti, lebih cermat, bahwa kebijakan yang diambil oleh kami sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 44. Dan sekali lagi kebijakan pendidikan ini untuk semua, ya untuk semua. Kami tidak membeda-bedakan semua, dan kami tentu bersyukur, berterima kasih anak-anak kita semua belajar dengan baik untuk mencapai prestasi terbaiknya. Tapi sekali lagi kita memang harus ada keberpihakan kita pada saudara-saudara kita yang belum mampu, yang tertinggal untuk mendapatkan kesempatan. Ya, Bang Riza, walaupun kita belum memasuki tahap zonasi, tapi ada sebagian ibu yang mengatakan bahwa dalam jalur zonasi ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Seharusnya wilayah, namun malah justru umur yang diperhitungkan. Dijawabnya nanti ya, Pak Bang Riza. Usai jeda, Kabar Petang segera kembali. Ya, tapi jangan kemana-mana, kami akan buka line telepon untuk Anda pemirsa yang mungkin memiliki masalah yang sama seperti di PBDB saat ini. Anda bisa menghubungi di 021 461 0332. Kami tunggu telepon Anda. Kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Wagub DKI Jakarta. Bang Riza, tadi pertanyaan saya, jika nanti memasuki jalur zonasi, artinya benar-benar efektif dari wilayah, atau seperti yang dikeluhkan ibu-ibu, ada kriteria umur yang dimasukkan juga dalam situ? Jadi sekali lagi ya, sudah diatur pembagiannya ya. Jadi 25% pendekatannya afirmasi untuk SMP dan SMA, 40% zonasi, dan 30% prestasi ya, 5% yang pindah tugas orang tua. Jadi jalur prestasi itu diberi kesempatan 30%. Afirmasi itu memang perlu ada keberpihakan kita pada masyarakat yang tidak mampu dan lain-lain, itu sebanyak 25%, dan pendekatan zonasi itu 40%. Nah, pendekatan zonasi itu adalah berdasarkan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah. Apabila sama, baru menggunakan pendekatan usia. Jadi sekali lagi, bukan menggunakan pendekatan usia sebagai patokan utama, tapi tetap menggunakan pendekatan zonasi atau kedekatan orang, siswa tinggal antara sekolah dengan rumahnya atau rumah dengan sekolahnya. Tapi kalau sama, baru menggunakan pendekatan usia ya. Itu Bang Riza, sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ya, artinya jika nanti situasinya atau dan ayat 2 kasusnya ada yang mendaftar sama-sama rumahnya berdekatan tapi yang satu lebih tua, jadi yang lebih tua diutamakan. Ya memang kan pada akhirnya harus memilih, itu kan. Kalau ada yang sama kan tidak bisa diambil dua-duanya. Jadi harus memilih. Ketika ada sama, pendekatannya apa? Apakah kita mau pendekatan gender
antara laki-laki perempuan atau pendekatan lainnya. Nah, Permendikbud telah mengatur apabila sama jaraknya baru menggunakan pendekatan usia. Jadi saya kira kebijakan pemerintah pusat, Permendikbud sudah dikaji, dipelajari dengan seksama. Memang harus ada pendekatan lain ketika sudah sama, begitu jaraknya sama. Bang Riza, pertimbangannya lagi, apa? Kenapa Bapak, Ibu semua, di seleksi terakhir itu adalah dari faktor usia? Pertimbangannya apa? jadi begini, jangan dianggap tidak ada pendekatan prestasi ya. Pendekatan prestasi itu ada ya sebesar 30%. Kemudian juga ada pendekatan afirmasi sebanyak 25%. Kemudian yang jauh, pendekatan orang tua yang jauh tinggalnya juga ada ya, dari luar Jakarta itu 5%. Jadi sekali lagi pendekatan zonasi itu sebanyak 40%. Kenapa? Kita memang harus membagi ya, pendekatan zonasi sudah lama menjadi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, dan apabila sama baru usia. Sementara memang banyak orang tua yang belum memahami, mengerti, seolah-olah pendekatan utama adalah pendekatan usia. Bukan, tetap pendekatan yang utama adalah pendekatan zonasi atau kedekatan antara rumah dengan sekolah. Dan apabila sama, baru kita harus memilih, yaitu baru menggunakan pendekatan usia. Sekali lagi, pendidikan yang disiapkan oleh negara, oleh pemerintah itu harus sama, memberikan kesetaraan, kesempatan yang sama bagi semua ya, terutama bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tidak mampu selama ini, tidak memiliki kemampuan untuk ikut bimbingan, untuk les, bahkan setelah pulang sekolah mungkin dia harus berjualan, membantu orang tua. Nah, itu harus menjadi perhatian kita. Kemudian sekolah juga nanti seluruh sekolah di Jakarta memiliki kesempatan yang sama, orang-orang yang berprestasi akan tersebar di semua sekolah, dan ini akan memotivasi sekolah semuanya menjadi sekolah unggulan yang terbaik di kota Jakarta ini. Baik, Bang Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga ini bisa sedikit menjelaskan kepada para orang tua siswa yang saat ini mungkin sedang gelisah begitu ya. Terima kasih Bang Riza. Terima kasih Bang Riza. Saya ingin mengkonfirmasinya ke Ibu Retno. Bu Retno, kalau kita melihat kasusnya seperti ini, apakah memang ini kekhawatiran yang memang perlu diperhatikan, atau sebenarnya ini salah paham saja orang tua murid menanggapi aturan baru ini? Iya, menurut saya ya, ada permasalahan pada sosialisasi yang mungkin tidak sampai ya pada level masyarakat secara umum. Jadi mungkin era pandemi sehingga tidak ada kemudian tatap muka, kemudian tanya jawab gitu, tapi semuanya dilakukan dengan cara daring dan dilakukan dengan cara-cara yaitu menyebarkan infografis kepada masyarakat. Nah, barangkali ini memang ketidaktahuan saja. Karena menurut saya gini, orang di media sosial nih yang paling rame ya, tapi sebenarnya faktor usia kenapa tadi ya kok dipergunakan dalam Permendikbud. Jadi perlu diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta yang saat ini misalnya disalahkan, sebenarnya tidak salah karena mereka sebenarnya menetapkan atau melakukan semua ini atas dasar Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, di Permendikbud itu solusinya yang diatur pada pasal 25. Lalu kebijakan zonasi ini bukan yang pertama, ini udah tahun keempat. Nah, pemerintah dulu ada masyarakat ya, tahun lalu masyarakat di Surabaya melakukan gugatan judicial review terhadap kebijakan ini. Hasilnya bagaimana? Mahkamah Agung memenangkan pemerintah karena menurut Mahkamah Agung ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sidiknas dan memang sudah sesuai dengan konstitusi kita, yaitu pasal 31 soal hak atas pendidikan. Nah, terkait ini saya rasa ini kan soal daya tampung sebenarnya. Jadi kalau daya tampungnya cukup, ya nggak perlu ada seleksi umur bisa nggak dipakai bahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa anak saya sudah kerja sudah belajar siang dan malam, nilainya rata-rata 9, bisa kesingkir sama yang tua, saya rasa tidak. Kalau dia memilih jalur prestasi, jalur prestasi itu udah nggak ngelihat umur, udah nggak ngelihat zona loh. Jadi silahkan aja didaftarkan di sana. Tapi kan jalur prestasinya hanya 20%. Enggak, 30 ya, 30%. Hanya 25% itu kompetensi akademiknya, tapi 5%-nya adalah non akademik. Tapi sebenarnya kalau kita bicara teori ya, teorinya Gardner misalnya, itu kan kecerdasan manusia itu ada 8 dan bukan satu-satunya kecerdasan akademik. Nah, ini memang nanti kita juga akan membahas mengenai tadi kalau jalur zonasi itu kenapa pertimbangannya ketika usia, ada alamat yang sama itu usia, kenapa tidak misalkan nilai atau apa yang lainnya begitu ya. Kami juga akan mengundang Anda para orang tua yang ingin menyampaikan keluh kesahnya ataupun bertanya ya dalam nomor telepon 4610332. Usai jeda.
Sebelum kita membuka dialog interaktif, saya tadi pertanyaannya ke Ibu Retno. Ibu Retno, pertanyaan sama tadi. Kenapa ketika zonasi yang menjadi seleksi ketika zonasi alamat sama, jarak dekat sama, tapi melalui usia yang dipilih? Iya, karena memang aturannya demikian gitu. Kalau kita gampang bicara tentang peraturan, di dalam Permendikbud 44 pasal 25 jelas menyebut itu. Itulah yang diakomodir oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, sekarang pertimbangan Kemdikbud apa? Kenapa kemudian faktor usia? Nah, sebenarnya faktor usia itu bukan yang utama. Yang utama tetap zona. Hanya saja kalau Bapak Ibu mendaftarkan anaknya ke satu sekolah A, misalnya SMA A, tapi daya tampung SMA A adalah 300. Lah, anak Bapak Ibu karena misalnya usianya tinggi, dia tentu kalau di dalam pendaftaran akan berada pada posisi di atas kalau usianya sudah di atas rata-rata. Tetapi bagi anak kita yang usianya muda pasti akan kegeser karena posisinya itu. Tapi kalau daya tampung 300 yang daftar cuma 280, anak Bapak Ibu umurnya 13 pun ya lolos di SMP itu gitu. Artinya ini digunakan ketika daya tampung sekolah itu melampaui. Jadi kalau melampaui, seleksi apa yang dilakukan? Kan nggak pakai nilai lagi. Maka seleksi itu dilakukanlah dengan cara usia. Nah, faktor usia ini upaya pemerintah membenahi seluruh tingkatan ketika nanti anak-anak yang SD ini tidak diajarkan kalistung ketika usianya belum 7 tahun. Karena itu bisa berdampak buruk pada perkembangan psikologi seorang anak dan itu didasarkan pada riset. Jadi kelak kalau kita mau nyekolahin anak kita gitu, maksud pemerintah begitu, mikir, oh jangan terlalu muda nih masuk SD-nya karena nanti di SMP dan SMA-nya bisa terhambat. Dengan demikian negara memaksa warga negaranya untuk patuh pada jangan ngajarin anak kalistung dan jangan nyekolahin anak pada usia sebelum 7 tahun di SD agar tumbuh kembang anak ini lebih optimal. Itu sebenarnya maksud pemerintah. Baik, itu maksud pemerintah. Kita coba buka line telepon, tadi kita sudah sampaikan. Sudah ada yang masuk? Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dwi di Kelapa Gading. Baik, Ibu Dwi saat ini sedang mengajukan PPDB begitu ya? Untuk anak Ibu masuk SMP, SMA? SMP, Pak. Oke, kesulitannya apa? Keluhannya apa, Bu? Iya, jadi keluhannya kalau saya tadi sedikit dengar apa yang disampaikan Pak Wagub bahwa sama sekali seleksi umur tidak menjadi prioritas utama, tapi pada kenyataannya sepertinya tidak seperti itu, Mas. Karena berdasarkan official PPDB DKI itu tidak ada keterangan seleksi berdasarkan jarak. Yang tertulis adalah seleksi berdasarkan usia. Dan itu terbukti juga dengan kalau kita memantau hasil tes seleksi jalur afirmasi hari ini yang akan berakhir besok jam 2 siang, itu tidak ada komponen jarak rumah ke sekolah yang disertakan dalam data itu. Data yang disertakan hanya data umur. Dan berdasarkan saya cek di beberapa sekolah, rata-rata adalah anak yang diterima untuk jalur SMP adalah 14 tahun ke atas dan batas bawahnya masih 13 tahun ke atas. Jadi anak dengan yang masuk dengan normal udah otomatis terbuang. Gitu. Oke, kita tangkap maksudnya, mungkin bisa ditanggapi Ibu Retno. Pertama, ini kan belum pengumuman ya, karena proses afirmasi baru berakhir besok ya hari dan nanti akan ada proses pengumuman pada setelah pukul 15 ditutup, tidak lama lagi nanti akan diumumkan siapa saja yang diterima dan siapa yang tidak. Nah, kenapa kemudian tidak memunculkan jarak? Karena DKI tidak pakai jarak rumah ke sekolah. Kalau Ibu dan Bapak melihat wilayah lain pakai jarak dari rumah ke sekolah. Bu Retno, ada penelpon lagi. Halo, selamat petang. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Munaro. Ya, Ibu Munaro dari mana dan sedang mengajukan anaknya PPDB untuk masuk wilayah SMP, SMA? Saya tinggal di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian rencananya anak saya akan masuk ke SMP tahun ini. Yang jadi keluhannya bagaimana, Ibu? Saya tadi sempat dengerin beberapa statement dari Ibu Retno, kemudian Pak Wagub. Kalau kita berdebat lagi soal masalah usia, kayaknya udah mentok ya, gitu. Kalau saya dengarkan gitu. Tapi yang mau saya tekankan di sini, ini permasalahannya bukan hanya sebatas usia, tapi lebih kepada mental anak-anak. Kenapa soal mental anak-anak? Saya sebagai orang tua khawatir, Mbak. Anak saya yang saya didik dengan baik di rumah, bisa rusak di luar rumah karena bertemu atau bergaul dengan anak yang usianya jauh di atasnya. Yang mungkin ya, sudah ada yang mengenal pacaran, merokok, atau mungkin sudah ada yang melihat video-video seks.
Karena apa? Rentan usianya mereka dengan anak saya sangat jauh. Oke. Kemudian ada kemungkinan anak-anak yang usianya muda bisa dibully atau ditekan oleh teman sekelasnya atau seangkatannya sendiri yang usianya di atasnya. Hal-hal semacam ini dipikirkan nggak oleh pemerintah? Oke. Kalau tadi dibilang bahwa pemerintah ingin agar anak-anak yang ekonomi rendah atau putus sekolah dapat bersekolah kembali, itu kan ada jalur afirmasi ya, yang kuotanya 25%. Lalu kenapa jalur zonasi yang seleksinya harus usia juga? Di mana parameternya bahwa anak yang berusia tua yang masuk lewat zonasi itu adalah anak berlatar belakang ekonomi rendah? Nggak ada kan, Mas, Mbak? Coba. Nah, terus tadi saya juga sempat melihat ya, yang tadi video yang ditampilin tuh sebelumnya tuh, di segmen sebelumnya yang dirilis oleh Disdik. Kalau menurut saya yang anak-anak putus sekolah, memang Baik. putus sekolah sosial ekonomi rendah memang harus punya masa depan yang bagus, harus bisa sekolah lagi. Tapi menurut saya itu tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab anak-anak yang berprestasi, baik. yang punya ini harus dikorbankan gitu loh, Mas. Baik. Mbak. Ya, baik. Baik, Ibu Munaro, terima kasih dari Cengkareng kami tangkap keluhannya tadi. Ibu Retno, ada keluhan tadi dari Ibu Munaro? Ya, juga dengan Bu Dwi lah ya sekalian tadi. Jadi gini, yang tadi ditakutkan secara psikologis itu sesuatu yang belum tentu juga terjadi sebenarnya. Jadi berdasarkan data di Disdik sendiri, sebenarnya anak-anak yang usianya melampaui itu tidaklah banyak jumlahnya. Jadi kalau berbicara papan atas dan papan bawah ini sebenarnya minim jumlahnya. Jadi artinya apa yang ibu khawatirkan nanti akan punya pengaruh belum tentu. Belum tentu juga anak-anak ini adalah yang lebih tua adalah sebagai anak-anak pembuli. Tentu kita juga tidak bisa menyimpulkan seperti itu gitu ya. Dan sistem sekolah yang harus dibangun untuk melindungi semua anak. Dan kalau kemudian anak ibu mengalami bully pun kan ada cara-cara untuk mencari pertolongan, misalnya melapor ke P2TP2A, ke KPAI dan lain-lain. Nah, terkait dengan tadi ya, kembali ke soal usia. Nah, jadi gini loh, ibu juga kayaknya kebalik-balik antara afirmasi, zonasi dan lain-lain. Jadi gini, seluruhnya itu berbasis zonasi kecuali prestasi. Jalur prestasi lah yang tidak berdasarkan zonasi maupun tidak berdasarkan usia. Jadi kalau ibu tadi sudah ngedidik anak, nilainya tinggi dan lain-lain, maka masuklah jalur zonasi, masuklah jalur prestasi. Namun ibu, kalau ibu berada pada posisi di, misal tadi di Cengkareng, di Kelapa Gading, ada berapa kelurahan di situ. Jadi basis DKI ini, kenapa tidak pakai jarak rumah? Karena jumlah sekolah di DKI mencukupi. Jumlah sekolah di DKI itu tertinggi se-Indonesia. Dia punya SD negeri lebih dari 2.000 SD negeri, dia punya SMP 358, dan dia punya SMA itu 117 negeri dan 70 SMK negeri. Nah, atas dasar ini DKI memang satu kelurahan bisa punya banyak sekolah, tapi DKI itu menerapkan satu sistem seluruh kelurahan. Jadi kalau saya misalnya punya 4 kelurahan nih Mbak, saya ini tinggal di Kelapa Gading juga. Lalu saya itu secara jarak lebih dekat ke SMP yang berada di Kayu Putih misalnya, atau SMA di Kayu Putih, SMA 21 misalnya. Nah, padahal saya Jakarta Utara dan di Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, kelurahannya juga Kelapa Gading Timur. Tetapi sebagai zona beririsan atau bersisian, beririsan begitu, saya boleh menyeberang ke wilayah Jakarta Timur. Wilayah Jakarta Timur tadi Kayu Putih kelurahannya, karena secara zona saya dekat. Nah, itu artinya sebenarnya ibu justru lebih punya keleluasan daripada menggunakan jarak sebagaimana wilayah lain. Wilayah lain itu kekurangan jumlah sekolah negeri. Kalau DKI itu memang kelebihan, maka sistemnya pakai kelurahan. Sesungguhnya ini memberi ruang kepada orang tua justru lebih banyak pilihan dan lebih punya banyak peluang untuk masuk. Intinya yang saya tangkap adalah sosialisasinya harus lebih tajam lagi dari pihak pemerintah sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa dimengerti semua pihak. Terima kasih Bu Retno, terima kasih pada penelpon tadi dan juga Pak Wagub tadi sudah bergabung sama kami di segmen sebelumnya.